Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi adik-adik. Ya, Kak Ricci. Ya, Kak Pagi Magda. ini kita jumpa lagi dengan Iya. adik-adik. Kita berasa kita udah masuk di bulan November, Kak Ricci. Iya ya, Kan? Gak berasa. cepet banget Kak. Iya, tapi kita yakin bahwa semuanya itu karena kasih setia Tuhan, Kak Ricci. Betul banget, kita sampai saat ini masih bisa memuji, nanti dengerin firman, itu Iya. semua penyertaan Tuhan Kak Magda. Iya betul, kita mau tetap setia sama Tuhan ya Kak Ricci. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Iya, Kita bersama menaikkan pujian tetap setia. tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, sama bangkit berdiri. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sudah pelihara kami hari lepas hari, segala kebutuhan kami Engkau penuhi ya Tuhan. Tak terasa bulan Oktober sudah berlalu dan kami memasuki bulan yang baru. Kami percaya berkat Tuhan juga baru, penyertaan, perlindungan-Mu semuanya baru ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, Engkau setia, tapi kami seringkali tidak setia. Kami mengalami kesulitan sedikit, dimarahin mama sedikit, diomelin teman, dimusuhin teman, langsung kami putus asa, langsung kami pengen meninggalkan Tuhan, gak mau rajin berdoa lagi, gak mau rajin baca firman lagi, dan kami mengomel, mengeluh, dan lain sebagainya.
Kami mohon ampun Tuhan Yesus atas segala dosa dan salah kami itu. Dan kami ingin memperbaharuinya lagi Tuhan di bulan yang baru ini. Karena itu Tuhan Yesus, kami ingin menaikkan puji-pujian kami sebagai bentuk ucapan syukur. Dan terlebih lagi akan menerima firman Tuhan yang dimana kami akan semakin kenal Tuhan Yesus. Apa yang Engkau mampu lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang Engkau pedulikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan bertumbuh menjadi dewasa dalam iman kami. Kami akan menjadi setia dan semakin setia mengiring berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami akan lanjutkan puji-pujian kami dan kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Duduk atau berdiri, Kak? Hah? Duduk atau berdiri nih adik-adiknya? Mereka di rumah bisa duduk, bisa berdiri. Bisa duduk, bisa berdiri. Mereka yang penting memuji Tuhan. Benar Kak banget Ricci. Kak, yang penting tetap semangat ya Kak. Kak Ricci, mungkin mereka saat ini ada di rumah, Iya. semuanya dilakukan di rumah. Betul. Tapi kelihatan mereka tetap setia dan mereka tetap semangat Kak. Betul, Dan mereka tetap Kak. bersyukur. Oh iya. Karena segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita Benar. menaikkan pujian ini ya. Segala puji Segala syukur. puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kak Ricci, Iya Kak Magda. pastilah mereka semuanya bersorak memuji nama Tuhan. Ya. Ya, dalam situasi sekarang ini mereka tetap bersyukur dan saat yang terindah kita dengar firman Tuhan Kak Ricci. Iya Kak Karena Magda. lebih berbahagia kita kalau kita lekat dengan Tuhan. Benar. Karena Dia yang akan mengetahui segala isi hati kita dan Dia yang akan menolong kita di Ya. saat-saat ini ya Kak Ricci. Pasti. Tetap semangat dan kita melekat dalam hati Tuhan. Lekat dalam hatimu. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan.
lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, kita bersama bangkit berdiri. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini.
Kami semua anak-anak-Mu rindu mendengar suara Tuhan melalui firman-Mu. Kami bersama telah menaikkan pujian kami kepadamu, dan biarlah puji-pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan saat yang terindah Tuhan, kami bersama mau mendengarkan firman-Mu melalui Evangelis Hardy yang saat ini akan memberitakan firman Tuhan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah urapan Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadikan ketenangan dalam jiwa kami anak-anak-Mu yang saat ini mereka berada di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, roh Tuhan menyertai kami, dan kami bersama siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Selamat siang adik-adik, sungguh sangat bersuka cita sekali kakak pada saat ini kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah kebaktian Sion dan Kanaan. Sekalipun saat ini kita beribadah dalam bentuk online, tapi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, di mana adik-adik berada saat ini, berkat Tuhan akan tetap dicurahkan kepada kalian. Nah, pada saat ini dalam bulan November khususnya, kita akan belajar tentang Yusuf. Ya, kita akan mempelajari tentang kehidupan Yusuf. Nah, judul firman Tuhan yang akan disampaikan adalah mengatasi persoalan dengan hikmat Tuhan. Kita tahu bagaimana Yusuf hidup, kita tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf dalam kehidupannya, karena kakak yakin kalian pasti hafal cerita tentang Yusuf ya. Berkali-kali kita mendengar cerita itu. Namun kakak tidak akan membahas atau menceritakan secara detail jalan cerita dari kehidupan Yusuf. Namun sini kita akan bersama-sama belajar apa sih yang dihadapi oleh Yusuf dan apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika ia menghadapi satu tantangan, suatu persoalan dalam kehidupannya. Kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 41 ayat ke-37 sampai 39, demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kudus? Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukannya semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan setiap hari, ada banyak perkara, banyak hal yang kita hadapi yang belum tentu perkara-perkara yang terjadi itu adalah sesuatu yang membuat kita senang, membuat hati kita sukacita. Kadangkala ada tantangan, ada persoalan yang harus kita hadapi. Dan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik, kadangkala Tuhan izinkan timbul suatu persoalan yang kita nggak pahami, yang kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Nah, hal inilah yang dihadapi oleh Firaun. Kalau ayat yang tadi kita baca, itu suatu peristiwa di mana Tuhan telah menjawab persoalan yang dihadapi. Namun dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang adik-adik dan kakak alami, yang kadangkala ada persoalan-persoalan tertentu yang kita nggak ngerti, kita mesti ngapain, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi persoalan itu. Mungkin adik-adik waktu menghadapi persoalan yang adik-adik nggak paham, yang adik-adik nggak ngerti mesti gimana, adik-adik berbicara kepada seseorang yang kalian anggap, oh pasti bisa nolong, oh pasti bisa memberikan solusi yang terbaik buat saya. Misalkan berbicara ke orang tua kita, ke papi mami. Bukan berarti di sini papi mami nggak bisa melakukan sesuatu, bukan. Tapi kadangkala Tuhan izinkan papi mami pun nggak ngerti mesti ngapain. Nggak mengerti harus berbuat apa untuk mengatasi persoalan yang sedang adik-adik alami saat ini. Dengan kata lain, kita kadangkala diperhadapkan dalam situasi yang buntu, nggak ada jalan keluar. Inilah yang dialami oleh Firaun. Ketika Firaun bermimpi tentang 7 ekor lembu yang gemuk-gemuk, yang bagus bangunnya, kemudian muncul 7 lembu lagi yang kurus kering dan memakan. Kemudian juga pada mimpi yang kedua ada 7 bulir gandum yang bagus, yang gemuk. Kemudian muncul juga 7 bulir gandum yang kering memakan bulir yang gemuk. Firaun menjadi resah, gelisah hatinya.
Dan oleh karena itu, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 41 dari ayat pertama, ketika Fir'aun memperoleh mimpi itu, dia gelisah sampai 2 kali Fir'aun mendapatkan mimpi. Dan mimpi itu adalah mimpi yang sama, artinya kalau kita lihat setelah dijelaskan oleh Yusuf, tapi ketika Fir'aun belum memahami apa maksud dari mimpinya itu, dia gelisah adik-adik. Dalam kegelisahannya, keesokan harinya kita tahu Fir'aun memanggil para ahli. Kalau dalam bahasa Inggris, para ahli di sini adalah magician. Artinya apa? Ahli-ahli sihir. Pada zaman itu memang Mesir bukan orang yang mengenal Tuhan. Tidak. Oleh karenanya Raja Mesir ketika menghadapi masalah, dia manggil siapa? Dia manggil para ahli sihir. Kemudian orang-orang yang berilmu. Maksud berilmu di sini apa? Orang-orang yang dipandang mampu memiliki pengetahuan yang begitu baik, yang begitu luar biasa, sehingga bisa disebut sebagai orang yang berpengetahuan. Tapi apa hasilnya? Apakah Fir'aun mendapatkan jawaban dan membuat Fir'aun menjadi tenang? Ternyata enggak, adik-adik. Ketika Fir'aun mencari jawaban, berusaha mencari jawaban, dengan memanggil orang-orang yang dia anggap paling pinter di Mesir, yang paling berilmu di Mesir. Tapi kenyataannya mereka nggak bisa menjawab dengan tidak bisa mengartikan mimpi dari Fir'aun. Tapi puji Tuhan kepada Allah kita Yesus Kristus. Sekalipun Fir'aun adalah orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak kenal Tuhan maksudnya. Seseorang yang tidak mengenal Tuhannya Israel. Tapi Tuhan Allah Israel, Tuhan yang kita sembah juga, mengasihi Fir'aun dan seluruh bangsa yang ada pada saat itu. Buktinya apa? Kalau kita baca dalam pasal 41 ini secara penuh, ketika Fir'aun mengalami kebingungan, Fir'aun merasa gelisah oleh karena persoalan yang sedang dihadapi, belum ada jalan keluar. Bahkan jangankan jalan keluar, arti dari mimpi saja belum ada. Sehingga bagaimana mungkin bisa memberikan jalan keluar. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, Tuhan kembali mengingatkan juru minum yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan Yusuf. Dia mengatakan, ada seseorang yang mampu mengartikan mimpi, karena dia pun pernah mengartikan mimpi saya. Siapa dia? Sudah tentu Yusuf. Nah, sebetulnya melalui mimpi ini bukan hanya Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, anugerah-Nya buat Fir'aun, tapi melalui mimpi ini Tuhan sedang melaksanakan rencananya yang besar bagi Yusuf. Karena melalui mimpi ini, pada akhir kita tahu Yusuf menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kedua di Mesir. Nah, tetapi sebelum sampai ke sana, kita harus mengerti apa sih yang membuat Yusuf mampu memberikan jawaban yang tegas, yang pasti kepada Fir'aun. Ya, pasti adik-adik bertanya, kalau saya menghadapi persoalan, menghadapi satu tantangan dalam kehidupan yang saya nggak ngerti, yang saya nggak paham, saya mesti gimana? Karena kadangkala, sekali lagi kakak mau sampaikan bahwa kadangkala persoalan-persoalan yang datang menerpa kehidupan kita bisa kita atasi dengan pikiran ataupun kemampuan kita. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan persoalan itu datang menerpa kehidupan kita. Tapi persoalan itu tidak bisa kita pahami, tidak bisa kita mengerti bagaimana kita harus mengatasi persoalan itu. Cuman satu jawabannya adalah kita harus mengatasi persoalan yang ada. Bukan dengan kekuatan pikiran kita, kepandaian kita, ataupun kemampuan kita yang kita punya. Tapi dengan hikmat dari Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Nah, adik-adik, kita melihat bahwa dalam menghadapi persoalan, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita mengalami jalan buntu, Tuhan memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Bagaimana agar kita dapat mengatasi persoalan dengan hikmat Tuhan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Apakah hikmat Tuhan bisa kita pelajari? Oh, sekolah, ada sekolah hikmat Tuhan. Seperti itu? Enggak. Kenapa? Nah, judulnya aja hikmat Tuhan. Artinya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara langsung buat kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengatasi persoalan dengan hikmat Tuhan?
Ketika kita menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita, mungkin sekalipun persoalan itu kecil menurut pandangan kita, kita bisa mengatasi dengan pikiran kita, dengan kemampuan kita. Tapi kakak ingin bilang buat kita semua bahwa sebagai anak Tuhan, dalam segala perkara kita harus tetap mengandalkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa memiliki atau mengatasi persoalan dengan hikmat daripada Tuhan? Kita lihat dalam Mazmur 111. Mazmur 111 ayat yang 10, ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10, demikian kata firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Di sini dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat daripada Allah? Pertama, sudah tegas dalam firman Tuhan dikatakan takut akan Tuhan. Tanpa punya hati yang takut akan Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberikan hikmat buat kita? Karena ketika Tuhan memberikan hikmat buat kita, kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Artinya takut akan Tuhan apa sih? Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan di sorga selalu memperhatikan kehidupan kita. Itulah takut akan Tuhan. Sehingga apa? Dalam melakukan segala sesuatu, dalam berbuat segala sesuatu, tentunya sesuatu yang benar, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Sebab dalam firman Tuhan dikatakan dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23. Coba kita lihat dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, yang adik-adik lakukan, yang kakak lakukan, perbuatlah dengan segenap hati. Dengan segenap hati kita, dengan kesungguhan kita. Seperti untuk siapa? Untuk Tuhan. Sekalipun mungkin yang kita lakukan adalah sesuatu yang kita lakukan untuk manusia. Contoh misalkan adik-adik diminta tolong oleh orang tua. Ayo tolong bantuin mama nyapu lantai biar bersih. Lantai kamar kamu deh. Nggak usah semua rumah. Nggak semua bagian rumah. Kamar kamu aja dibersihin. Kalau kita punya hati yang takut akan Tuhan, sekalipun itu yang menyuruh orang tua kita, tapi karena kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita akan lakukan itu dengan kesungguhan hati. Kadangkala ketika kita asik main games di rumah, kemudian tiba-tiba orang tua kita menyuruh, tolong dong sapuin. Kita menjadi kesel. Akhirnya apa? Kita ambil sapu, tapi dengan bersungut-sungut, dengan muka yang cemberut, kemudian nyapunya nggak benar-benar asal begitu. Itu bukan takut akan Tuhan. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah apapun yang kalian lakukan, apapun yang kakak lakukan, tetap mengingat bahwa semuanya di dalam pengawasan Tuhan. Sehingga apa? Kalau kita sadar apa yang kita lakukan di dalam pengawasan Allah, apa yang kita perbuat di dalam perhatiannya Tuhan, kita akan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dan kita akan melakukan segala sesuatu dengan benar di hadapan Allah. Supaya apa? Kita tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, hati yang takut akan Tuhan itu sangat terlihat dalam kehidupan Yusuf. Adik-adik pasti hafal bagaimana ceritanya ketika Yusuf berada di rumah Potifar. Waktu dia masuk ke rumah Potifar, menjadi budak di sana karena dijual oleh saudara-saudaranya. Sekalipun dia sebagai budak, dia melakukan segala tugasnya, mengerjakan segala pekerjaannya. Apakah dia dengan malas-malasan? Tidak, adik-adik. Tapi yang dilakukan oleh Yusuf, dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk Yusuf, bukan untuk keluarga Potifar. Tapi dia sadar apa yang dia kerjakan selalu dilihat oleh Tuhan dan diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika dia bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan dengan hati yang takut akan Tuhan, apa yang terjadi? Dimanapun Yusuf berada, dia selalu menjadi orang yang bisa dipercaya. Menjadi seseorang yang diperhitungkan sekalipun dia sebagai budak. Buktinya apa?
Kalian pasti ingat, semua pekerjaan di rumah Potifar diserahkan kepada Yusuf. Semuanya berada di dalam kekuasaan Yusuf. Bahkan dikatakan Potifar sendiri nggak punya hak untuk mengatur rumahnya. Selain dia mengatur makannya dan tentunya istrinya juga gitu. Jadi seluruh pekerjaan di rumah Potifar, Yusuf yang mengerjakan. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita ingat juga ketika Yusuf di penjara, apa yang terjadi? Yusuf juga dipercaya oleh kepala penjara. Semua pekerjaan, tugas-tugas di penjara dipegang oleh Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf seorang yang sungguh-sungguh, orang yang takut akan Tuhan sehingga mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Contoh yang lain, hati yang takut akan Tuhan dimiliki oleh Yusuf. Ingat ketika Yusuf diajak untuk berbuat dosa oleh istri Potifar, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia sadar kalau dia melakukan itu berarti dia melukai hati Tuhan dan berdosa terhadap Tuhan. Oleh karenanya Yusuf pergi meninggalkan Potifar. Sekalipun konsekuensinya pada akhirnya kita tahu Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan masuk dalam penjara. Yusuf masuk penjara bukan karena kesalahannya, tapi karena dia tidak mau berbuat dosa. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Berani menanggung resiko karena dia benar. Dia bertahan di dalam kebenaran. Nah, adik-adik, sebagai orang-orang percaya, dalam menghadapi tantangan pun sama. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga apa? Ketika menghadapi persoalan, kita tidak sembarangan bertindak. Kita tetap berkomunikasi dengan Allah, mengingat apa yang harus saya lakukan. Kita ingat firman Tuhan. Apakah yang akan kita lakukan itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, apapun yang bisa kita kerjakan, walaupun mungkin hanya sesuatu yang kecil, kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya apa? Hikmat Tuhan akan turun buat setiap kita. Dari yang kemampuan kita yang sedikit menjadi sesuatu yang besar, yang luar biasa. Yang kadang-kala ketika kita berpikir, merenungkan kembali apa yang telah terjadi, kok bisa ya? Itulah hikmat Tuhan. Nah, adik-adik, yang pertama, bagaimana kita bisa mengatasi persoalan yang sulit, yang sangat sulit dengan hikmat Tuhan? Pertama, miliki hati yang takut akan Tuhan. Apapun yang kalian kerjakan, ingat bahwa Tuhan selalu melihat dan mengawasi kita. Sehingga dengan demikian, kita akan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin tidak diawasi oleh seseorang, tapi kita percaya Tuhan yang mengawasi kita. Kita kerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dalam Amsal 9 ayat 10. Kita lihat. Amsal 9 Amsal 9 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Bagaimana kita punya hikmat? Kita takut akan Tuhan. Tadi seperti dalam Mazmur pasal 111. Kemudian dalam Amsal pasal 9 ayat 10. Pembukaannya sama. Tapi berikutnya di sana dikatakan dalam ayat 10 bagian B. Dan mengenal yang Maha Kudus. Siapa yang Maha Kudus? Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita punya kemauan untuk mengenal Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan yang kita dengar, baik ketika dalam ibadah sekalipun online, kita mau mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah cara kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi keinginan Tuhan Yesus Kristus, kita jadi tahu melalui kebenaran firman Tuhan. Dengan mengetahui apa kehendak Allah, dengan mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka secara otomatis kita pasti mengenal Tuhan. Sehingga apa di sana dikatakan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apa yang tadi kita nggak mengerti, karena kita mengenal Allah kita, mengenal Yesus, kita punya pengertian. Sehingga apa? Kalau kita punya pengertian, punya pemahaman dalam hati kita, tahu apa yang terus kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka persoalan sesukar apapun yang adik-adik hadapi, yang kakak hadapi, bisa kita lalui oleh karena hikmat Tuhan. Jadi adik-adik, sangat penting buat setiap kita mengenal
Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan khususnya. Itu sebabnya kenapa di sekolah minggu kakak-kakak suka menganjurkan adik-adik, ayo ingat ayat emas firman Tuhan. Tujuannya apa? Selain kita menaruh firman Tuhan dalam hati kita, kita sungguh-sungguh bisa mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Yesus yang selalu menolong kehidupan kita. Dia yang memberikan hikmat buat setiap kita. Sehingga kita ngerti apa yang harus kita perbuat. Kenapa? Karena kita berpegang pada firman Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan berbicara tentang tindakan yang kita lakukan. Kita sadar Tuhan yang mengawasi kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa punya hati yang takut akan Tuhan kalau kita nggak kenal Tuhan? Jadi adik-adik, mari kita sama-sama mengenal Tuhan. Adik-adik pasti kenal orang tua kalian. Kalau ditanya, papi kamu sukanya apa? Oh, saya tahu, papi sukanya makan sayur asem. Kenapa? Karena kalian sering ketemu sama papi mami. Kalian sering ngomong sama papi mami. Sering komunikasi sama orang tua kalian. Tahu. Dan sebaliknya begitu, papi mami kalian tahu, mengenal kalian karena setiap hari ketemu. Kebiasaan kalian, papi mami pasti tahu. Karena tiap hari ketemu, mengenal. Nah, kalau kita mengenal orang tua kita, contoh misalkan kita punya papa misalkan galak, menurut kita galak. Pasti kalian ketika melakukan sesuatu disuruh sama papi, kalian bakal menolak tidak? Pasti tidak. Kenapa? Takut. Takut dimarahin, ya kan? Tapi beda sama Tuhan. Takut kita sama Tuhan bukan karena kita takut dimarahin sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Bukan berarti orang tua kita nggak punya kasih, bukan. Orang tua kita galak dalam tanda kutip, galak sama kita bukan karena dia benci sama kita, tapi sayang. Supaya kita paham apa yang kita lakukan, supaya melakukan sesuatu yang benar. Itu cara orang tua kita mendidik kita. Tapi cara Tuhan mendidik kita adalah Dia tetap memberikan kasih-Nya buat setiap kita. Dan kita harus ngerti, harus tahu, harus paham. Punya hati yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, sangat penting dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jadi adik-adik, jangan pernah merasa segen, jangan pernah merasa males untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu sangat penting adik-adik. Terbukti dalam kehidupan Yusuf. Karena Yusuf mengenal Tuhan, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dan dia simpan firman itu dalam hatinya. Dan kita lihat pada akhirnya hidup Yusuf mengalami suatu pengalaman yang happy ending. Dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Oleh karena apa? Dia memegang janji Tuhan. Bagaimana dia tahu itu janji Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Buktinya apa dia mengenal Tuhan? Kita ingat ketika pertama kali Yusuf umur 17, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Jadi Yusuf waktu itu masih muda. Adik-adik bisa baca di pasal 37. Di sana dijelaskan Yusuf mendapatkan mimpi. Ya, dia diberi mimpi oleh Tuhan. Kemudian karena dia yakin ini mimpi daripada Tuhan, dia sampaikan ke saudaranya, dia sampaikan ke ayahnya. Kemudian dia dapat mimpi lagi yang kedua, dia sampaikan lagi ke ayahnya, dia sampaikan lagi pada saudara-saudaranya. Sampai karena mimpi itulah saudara-saudaranya iri terhadap Yusuf dan lain sebagainya. Kakak nggak akan bahas itu. Tapi di sini kakak mau kasih tahu bahwa melalui hal ini Yusuf mengenal siapa Tuhannya. Buktinya apa? Ketika dia mendapat mimpi, dia simpan dalam hati, dia ceritakan. Dia mengenal Tuhan. Dan kakak yakin walaupun gak dicatat di Alkitab, Yusuf pasti rajin berdoa kepada Allah. Yusuf pasti rajin berbicara kepada Tuhan. Ya, bagaimana dengan kalian? Masihkah kita mau tetap memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, untuk mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya? Yuk, pada saat ini kakak mengajak kita semua miliki hati yang takut akan Tuhan dan tetap mau belajar mengenal Dia. Supaya apa? Dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari bukan semakin mudah, tapi dapat kita lalui dengan mudah karena hikmat daripada Allah. Kuncinya kita punya hati yang takut akan Tuhan, kita mengenal Tuhan. Kemudian yang ketiga dalam Kejadian pasal 41 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya.
Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya. Nih perkataan Fir'aun ya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Nih catat nih. Seorang yang penuh dengan roh Allah. Bagaimana kita bisa punya hikmat dari Allah? Pertama, takut akan Tuhan. Kedua, mengenal Allah secara pribadi. Ketiga, kita menjadi pribadi yang penuh oleh roh Allah. Ini sangat penting. Seseorang yang hidupnya penuh oleh Roh Kudus berarti hidupnya dipimpin oleh kehendak Roh Kudus, bukan kehendak diri sendiri. Roh Kudus berbicara melalui kebenaran firman-Nya, kita mau tunduk dan taat, kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dan orang yang penuh dengan Roh Kudus bukan berarti begini, misalkan kakak datang ke kalian, halo, kakak penuh Roh Kudus loh, nih kakak penuh Roh Kudus. Tidak. Tapi kita bisa dikatakan penuh Roh Kudus karena ada orang yang melihat kesaksian hidup kita penuh oleh Roh Kudus. Melalui perbuatan-perbuatan kita, sikap kita, tingkah laku kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang dapat melihat, wah ini anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Buktinya Fir'aun bisa lihat. Fir'aun bisa berkata dengan lantang, bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang yang penuh dengan Roh Kudus? Kalian diberikan Roh Kudus. Oleh karena itu, yuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Punya hati yang takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Artinya apa? Taat kepada kehendak Tuhan. Melakukan sama persis seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Itulah artinya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi adik-adik, mari bersama-sama pada siang hari ini kita senantiasa mengingat bahwa hidup dipimpin oleh Roh Kudus sangat penting. Nah, apa berkat yang kita terima jika kita memiliki hikmat daripada Tuhan? Yang pertama, kalau kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai 49, kemudian 53 sampai 57, di sana dengan jelas menceritakan bagaimana pada akhirnya Yusuf menceritakan arti mimpi dari Fir'aun. Bahkan bukan hanya menceritakan arti mimpi. Oleh karena Tuhan yang memberikan hikmat, Yusuf mampu memberikan solusi, memberikan usulan kepada Raja Fir'aun. Karena nanti bakal ada 7 tahun masa kelimpahan, kemudian ada 7 tahun masa kesukaran, hendaklah Raja berbuat seperti ini. Memungut pajak 1/5, kemudian mengumpulkan bahan makanan, membangun lumbung-lumbung yang banyak di Mesir. Sehingga masa berkelimpahan itu ada banyak makanan yang ditaruh, disimpan untuk mempersiapkan menjalani masa kesukaran 7 tahun berikutnya. Ini hikmat dari Tuhan. Padahal kalau kita tahu, Yusuf belum pernah berpengalaman yang namanya untuk mengatur pemerintahan. Untuk masalah ekonomi, yaitu mengatur pangan, Yusuf juga belum punya pengalaman. Tapi oleh karena hikmat Tuhan, Yusuf punya kemampuan untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikannya. Nah, oleh karena itu berkatnya ada 2. Yang pertama, segala persoalan yang tadinya tidak ada jawaban dapat diselesaikan dengan baik. Artinya apa? Mimpi dapat diartikan oleh karena Tuhan yang menunjukkannya. Jadi berkat yang pertama, orang yang punya hikmat dari Tuhan adalah persoalan sesukar apapun, Tuhan pasti kasih tahu jalannya. Tuhan kasih hikmat. Ini loh kamu mesti begini, ini loh artinya mimpi. Ya kan? Karena kalau kita lihat di ayat sebelumnya pun, di ayat 16 pasal 41, ketika Fir'aun berkata, kemudian Fir'aun dalam ayat 14, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, maksudnya dari penjara. Ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar dari si juru minuman raja tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Kemudian apa jawab Yusuf? Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, maksudnya bukan aku loh yang jawab, yang tahu, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Artinya apa? Tuhan yang menunjukkan arti mimpi itu nanti. Karena Tuhan yang memberikan hikmat kepada Yusuf. Jadi berkat yang pertama, Yusuf bisa mengerti persoalan yang ada,
mengerti apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan. Begitu juga dengan kalian adik-adik. Ketika persoalan sulit dalam kehidupan kita, kita berdoa kepada Allah, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, memiliki hati yang takut akan Tuhan, tunduk kepada Roh Kudus dengan taat melakukan firman-Nya, kemudian mengenal Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari setiap hari, setiap saat kita renungkan firman Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk kita melakukannya, mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar buat kalian dan kakak. Yang kedua, kita dimuliakan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Artinya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia pun Tuhan memperhitungkannya. Buktinya apa? Yusuf menjadi Perdana Menteri. Bahkan melalui kehidupan Yusuf bukan hanya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan seluruh Mesir, tapi juga seluruh bangsa yang lain yang datang ke Mesir untuk memberi makanan, termasuk Yakub dan keluarganya yang pada akhirnya membeli makanan juga dan nantinya dibawa oleh Yusuf masuk ke Mesir dan bertambah banyak di sana. Jadi kita tahu kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Caranya gimana? Takut akan Tuhan. Kemudian kita mengenal Tuhan dengan baik. Ketiga, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Berkat yang kita terima ada dua. Kita bisa mengerti dari persoalan yang ada, bahkan bukan hanya mengerti tapi tahu cara untuk mengatasi persoalan yang sulit apapun. Kemudian yang kedua, kita dimuliakan atau berkenan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Nah, jadi adik-adik, takut akan Tuhan, mengenal Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, mari kita sama-sama kita miliki dalam kehidupan kita. Supaya kita punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menghadapi masa depan kita. Mungkin adik-adik nggak ngerti apa yang akan terjadi esok, tapi percayalah kalau kalian dan kakak punya hikmat daripada Tuhan, sekalipun mungkin persoalan yang datang atau masa depan yang kita hadapi belum kita tahu seperti apa, tapi dengan hikmat Tuhan kita diberitahu dan kita diberikan caranya untuk keluar dari persoalan yang ada, tapi mendapatkan jawaban yang jelas, kemenangan demi kemenangan kita peroleh. Kenapa? Karena kita punya hikmat daripada Tuhan. Resepnya 3 tadi, miliki takut akan Tuhan, kenal Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kita semua, karena kita tahu Tuhan senantiasa ingin memberikan yang terbaik buat kita semua. Apapun yang menjadi tantangan, apapun yang jadi pergumulan adik-adik, Tuhan tahu persoalannya. Apakah kita bersedia takut akan Tuhan dan mau mengenal Tuhan, memiliki hati yang taat dan tunduk kepada kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas dan kasih-Mu selalu Engkau tunjukkan dan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga apapun keberadaan kami, ketika kami berdoa kepada Tuhan, ketika kami mengungkapkan isi hati kami kepada Allah, bahkan ketika kami menghadapi persoalan-persoalan yang kami sendiri tidak mengerti, tidak kami pahami apa yang harus kami lakukan. Namun ketika kami mendengar firman ini yang mengajarkan kami untuk memiliki hikmat Tuhan dengan cara takut akan Tuhan, mengenal Engkau dan memberikan diri dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, yaitu dengan taat dan tunduk kepada kuasa firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Kalau saat ini ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengalami persoalan dan dalam keluarganya Tuhan juga menghadapi persoalan, Tuhan ulurkan tangan-Mu untuk menolong adik-adik kami keluar dari persoalan yang ada dengan kemenangan yang telah Tuhan tetapkan bagi anak-anak-Mu yang setia kepada Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan terus berlimpah dalam kehidupannya dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih.
kasih. Amin. Oh ya adik-adik, ada satu hal yang kakak lupa. Ayat emas. Ayat emasnya kakak ambil dari Amsal pasal 9 ayat 10. Tadi kita udah baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Selamat siang Kak Uci. Selamat siang Kak Yusuf. Kita sudah dengar firman, sudah pujian seperti biasa sekarang. Waktunya untuk kita aktivitas. Nah, aktivitas kali ini memang tidak ada aktivitas yang kayak mingguan kita bikin sesuatu begitu ya Kak Uci ya. Nah, kita aktivitasnya nanti adik-adik bisa download ya link di bawah ini untuk sebuah teka-teki silang yang bisa dikerjakan dan nanti tentunya dikumpulkan ya, dikumpulkan ke nomor yang ada di bawah ini, atau yang sudah sering adik-adik tentunya semua yang sudah sering ngumpulin aktivitas sudah tahu ya Kak Uci, karena selama ini sudah banyak adik-adik yang terlibat ambil bagian untuk mengumpulkan aktivitas dan mengikuti. Puji Tuhan dan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah sering terlibat ya ini Kak Uci. Makin banyak nih Kak Yusuf. Makin banyak ya. Iya, makin minggu makin banyak yang berpartisipasi ya. Iya. Jadi seperti biasa ini yang jawab teka-teki silang dipilih yang paling benar dan yang paling cepat. 5 tercepat dan jawabannya benar semua. Betul. Ya, jangan lupa nanti di-download di link di bawah ini dan kemudian dikumpulkan secepatnya. Jawaban harus benar. Iya, mumpung lagi long weekend nih. Iya, banyak betul. waktu ngerjain teka-teki silang ya kan? Iya. Oke, jadi demikian sekian dulu aktivitas untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.